Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua akan ngebahas kasus pembunuhan yang terjadi di Bogor. Naasnya, motif dari pelaku melakukan pembunuhan adalah korban digunakan sebagai tumbal pesugihannya untuk dipersembahkan kepada makhluk halus. Sungguh tragis apa yang dialami oleh korban. Bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak videonya. Ritual pesugihan adalah ritual yang dipercaya oleh sebagian besar orang bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas, biasanya menggunakan bantuan makhluk gaib. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Walaupun di era modern ini masih banyak orang yang mempercayai ritual pesugihan ini sebagai media untuk mendapatkan kekayaan yang instan tanpa perlu berdoa dan bekerja. Kepercayaan mengenai pesugihan ini tidak terlepas dari masyarakat yang gemar akan hal-hal supranatural. Pelaku ritual pesugihan bukan hanya melakukan meditasi, namun terkadang menumbalkan makhluk hidup seperti binatang atau nyawa manusia. Pelaku ritual ini tidak peduli siapa yang harus dikorbankan demi bisa keinginannya tercapai, bisa jadi anak, saudara, atau teman. Pelaku ritual ini pun tidak peduli jika harus bersekutu dengan setan yang bisa membawanya ke dalam kesesatan dan kemusyrikan. Yang terpenting untuk mereka adalah keinginan mereka menjadi kaya dapat tercapai, dan itu pun terjadi pada kasus ini. Seorang wanita berhijab parubaya yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat, tinggal di Jakarta di daerah Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang bernama Asih, berusia 45 tahun, bekerja sebagai cleaning service Tanah Abang. Sosok Asih dikenal sangat supel dan periang. Hampir setiap toko yang berada di Tanah Abang banyak yang mengenal Asih. Sosoknya yang baik, supel, ramah, periang, dan bergaul, sehingga banyak yang merasa nyaman jika berteman dengannya. Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 jam 9 pagi, Asih berpamitan kepada ibunya yang bernama Masem, berusia 67 tahun. Dia bilang dia akan pergi ke Depok untuk bertemu dengan temannya merayakan ulang tahun dirinya. Lalu Asih pun meminjam uang sebesar Rp200.000 yang akan digantikan setelah Asih gajian. Lalu Asih pun janjian dengan seorang teman yang merupakan rekan kerjanya, sama-sama pekerja sebagai cleaning service di Tanah Abang dengan inisial OV, berusia 40 tahun. Sekitar jam 12 siang, Asih sempat mengirimkan foto bersama dengan OV melalui pesan chatting WhatsApp. Dan pada jam 18.30, Asih pun mengirimkan pesan untuk meminta izin pulang agak malam. Dan itu pun Asih sampaikan kepada keponakannya yang bernama Amelia. Waktu sudah menunjukkan jam 23.00. Pihak keluarga mulai merasa khawatir dan gelisah karena Asih tak kunjung pulang dan tidak ada kabar. Pihak keluarga pun sempat mencari dan bertanya keberadaan Asih kepada teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahuinya. 3 hari berselang setelah Asih pergi meninggalkan rumah, yakni pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, Masem, ibunya Asih, mencium aroma tidak sedap yang muncul dari bawah tangga dalam rumahnya seperti bau bangkai. Hingga pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, pihak keluarga mendapatkan kabar jika Asih telah meninggal dunia. Pada hari pertemuan itu, OV bersama dengan pacarnya berinisial WF, mereka menjemput Asih di daerah Tanah Abang. Lalu mengendarai mobil, mereka berdua membawa Asih ke daerah Ciampea, Bogor, di mana lokasi itu merupakan kontrakan dari OV. OV dan WF memilih Asih sebagai tumbal berawal pada tanggal 15 Agustus 2019.
OV mendapatkan bisikan jika yang bisa menjadi tumbal memiliki ciri seorang janda yang mudah diajak berjalan, sehingga akhirnya ditetapkan target tumbal adalah Asi. Dikarenakan Asi merupakan seorang janda, OV pun pernah mendalami ilmu hitam di daerah Jombang, Jawa Timur dengan bimbingan makhluk gaib. Setibanya mereka semua di Ciampea, Bogor pada jam 18.30, antara OV dan WF mulai bersandiwara. WF meminta izin untuk keluar dan pergi sebentar dengan alasan membeli makanan. Lalu Asi dan OV disuruhnya menunggu di kontrakan. Namun setelah ditunggu, WF tak kunjung datang, hingga akhirnya Asi dan OV pun keluar bersama untuk mencarinya. Rupanya itu semua sudah siasat mereka. Saat mereka pergi, WF kembali ke kontrakan melalui jendela, lalu dia bersembunyi. Gak lama dari situ, OV dan Asi pun kembali ke kontrakan. Lalu Asi disuruhnya menunggu lagi di kontrakan. OV beralasan akan keluar untuk membeli obat. Di sanalah WF langsung mencekik Asi dari belakang, hingga Asi pun lemas tak berdaya. Rupanya sebelum Asi meninggal dunia, disitulah tanpa pengetahuan kekasihnya OV, WF mengehem-ehem Asi. Setelah puas, baru WF mencekik lagi leher Asi hingga Asi pun meregang nyawanya. Pada pukul jam 21.00, WF mengabari OV jika Asi telah meninggal dunia dengan mengatakan Asi sudah mati. OV pun menjawab bagus, dan OV pun meminta dipersiapkan alat-alat untuk melakukan ritual di kontrakan. Setelah itu jasad Asi pun dimasukkan ke dalam mobil. Mereka berdua pergi ke arah Jasinga hingga menemukan semak-semak di Kampung Cigerewok, Desa Cilangkap, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Dalam kondisi diikat kaki dan tangannya, tubuh Asi diseret masuk ke dalam semak-semak untuk dipersembahkan kepada makhluk gaib. Hingga jasad Asi pun ditemukan oleh warga yang sedang mengembala kerbau. Pada saat penemuan jasad Asi, kondisi Asi sangat mengenaskan pada saat ditemukan. Menurut pengakuan keluarga, yang tersisa dari kepala Asi hanya tersisa tengkoraknya saja, dan itu pun dikenali sebagai Asi lewat perhiasan yang digunakan oleh Asi serta baju berwarna merah pada saat Asi pergi dari rumah. Terungkapnya identitas korban menjadi tahap awal pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan dari Asi. Polisi pun segera bergerak cepat untuk menangkap pelaku pembunuhan ini. Di sisi lainnya, setelah melakukan pembunuhan tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2019, OV dan WF menuju Cilacap, Jawa Tengah, dan mereka pun sempat singgah di hotel, lalu melanjutkan perjalanan menuju Gunung Serandil untuk melakukan ritual di sana. Rupanya polisi pun sudah berhasil melacak keberadaan OV dan WF. Polisi pun segera melakukan pengejaran, dan usaha polisi pun berbuah hasil pada tanggal 25 Agustus 2019 pada saat mereka berdua sedang berjalan mendaki ke arah Gunung Serandil. Polisi pun segera menyergap dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat dilakukan interogasi, mereka pun mengakui tujuan mereka menuju Gunung Serandil untuk bertemu dengan seorang dukun yang kedua kalinya. Setelah berhasil memenuhi syarat agar pesugihan itu bisa tercapai dengan cara mengorbankan nyawa manusia. Ditambah lagi, OV selalu mendapatkan mimpi dan bisikan yang menagih tumbal untuk pesugihan itu. Namun, motif dari OV selalu berubah-ubah. Awalnya dia mengatakan untuk tumbal pesugihan, tetapi dia berubah lagi karena adanya dendam pribadi kepada Asi. Tetapi apapun itu, atas perbuatan mereka pun terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau vonis mati. Namun guys, sayangnya untuk vonis pengadilan para pelaku,
Gua nggak berhasil menemuin artikelnya yang memberitakan vonis tersebut. Semoga mereka berdua mendapatkan vonis mati melihat apa yang mereka lakukan kepada Asih, dan itu pun merupakan pembunuhan berencana. Dengan kisah ini terlihat jika ritual pesugihan adalah bersekutu dengan setan atau apapun itu merupakan perbuatan musyrik yang tidak bisa dibenarkan. Pesugihan yang tidak menumbalkan nyawa manusia saja sudah dosa besar, apalagi dengan menumbalkan nyawa manusia. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus mengorbankan keimanan. Lebih baik mati dalam keadaan miskin tetapi tetap dalam keimanan. Toh dunia ini hanya sementara. Mari kita doakan semoga Asih diampuni segala dosanya dan diberikan surga kelak nanti di akhirat. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?